Audio Jungle. Akibat dari kurangnya penelitian terhadap kewirausahaan. Kebanyakan peneliti di lapangan mencatat bahwa studi tentang kewirausahaan masih dalam tahap pertumbuhan bayi atau infansi, sehingga mitos-mitos tersebut cenderung berlaku, tetapi pada akhirnya terbantahkan oleh temuan penelitian kontemporer. Beberapa mitos tersebut adalah: yang pertama, wirausaha adalah pekerja, bukan pemikir. Karena wirausahawan cenderung bekerja untuk masa depan, maka mereka juga adalah pemikir. Tentu saja mereka bersifat metodik yang merencanakan langkahnya dengan sangat hati-hati. Dan yang kedua, wirausahawan harus dilahirkan, bukan dibentuk. Gagasan yang menyatakan bahwa untuk menjadi wirausahawan tidak dapat dipelajari, dan sifat wirausahawan yang merupakan bawaan lahir sudah lazim diterima sejak lama. Akan tetapi saat ini pengakuan terhadap kewirausahawan sebagai satu disiplin telah mendongkrak mitos tersebut, seperti juga disiplin-disiplin lainnya. Kewirausahaan memiliki suatu pola dan proses. Pandangan ini merupakan terjadi akibat adanya salah pengertian, karena hanya investor dan investor adalah juga wirausahawan. Misalnya, Ray Kroll tidak menjalankan franchise fast food, tetapi ia memberi gagasan inovatif yang membuat McDonald's menjadi perusahaan fast food terbesar. Dan yang ketiga, wirausahawan tidak dapat menyelesaikan diri. Anggapan bahwa wirausahawan tidak dapat menyelesaikan diri, khususnya dengan keadaan atau perkembangan akademik dan sosial, merupakan akibat dari kenyataan adanya beberapa pemilik usaha yang sukses, meskipun ia tidak berpendidikan tinggi. Mereka dipandang sebagai pahlawan baik secara sosial, ekonomi, dan akademik. Dan yang keempat, menjadi wirausahawan yang dibutuhkan adalah uang. Adalah benar bahwa suatu usaha membutuhkan modal, juga benar bahwa banyak perusahaan yang gulung tikar karena tidak didukung oleh modal. Tetapi tanpa keterampilan di bidang keuangan, perusahaan juga akan rubuh meskipun modalnya besar. Berarti diperlukan keterampilan manajerial, kemampuan merencanakan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menjadi wirausahawan yang perlu adalah keberuntungan. Berada pada suatu tempat pada waktu yang tepat, selalu memberi kebaikan. Tetapi keberuntungan akan diperoleh bila persiapan yang dilakukan sesuai dengan kesempatan yang tersedia. Hal tersebut merupakan suatu adagio yang sama dengan adagio tersebut di atas. Baik, terima kasih. Nah, berbicara mengenai evolusi kewirausahaan, kita kembali kepada histori atau sejarah. Nah, berangkat dari pemikiran Richard bahwasanya kewirausahaan di mana mengaitkan sesuatu terhadap sesuatu yang lebih beresiko. Nah, pada saat itu di mana Richard menggabungkan antara kewirausahaan dengan keekonomian pada abad 18. Nah, seiring berjalannya waktu di mana pada saat ini kewirausahaan sudah membudaya, di mana kewirausahaan sudah mengganti sebuah lini kehidupan, di mana segala sesuatu itu berjiwa bisnis itu bisa dikatakan berwirausaha. Itulah yang namanya evolusi atau perubahan dari zaman ke zaman yang namanya kewirausahaan. Itu yang sempat saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai revolusi wirausaha. Saat
saat ini seorang wirausaha dipandang sebagai inovator atau seseorang pembangun yang mengenal atau meyakini dan menangkap kesempatan, merubah kesempatan-kesempatan tersebut menjadi gagasan-gagasan yang layak untuk dilaksanakan dan akan mempunyai nilai pasar, nilai usaha, uang atau keterampilan setiap waktu. Seorang berusaha menjadikan risiko dari pasar yang kompetitif sebagai pendorong untuk melaksanakan gagasan-gagasannya dan akan memperoleh imbalan atau usaha tersebut. Para wirausaha adalah katalis progresif dalam perubahan di dunia usaha. Mereka adalah pemikir independen yang berani mengambil langkah berbeda dari orang lain. Literatur menyangkut penelitian kewirausahaan menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan dalam karakteristik wirausaha. Yang terpenting dari karakter tersebut adalah inisiatif individu, kemampuan mengkonsolidasikan sumber-sumber yang ada. Dan kemudian ada pun kegiatan tertentu yang dilakukan oleh para wirausaha saat ini. Mereka telah dipandang sebagai pahlawan terwujudnya suatu perusahaan yang bebas. Banyak dari antara mereka menggunakan inovasi dan kreativitas untuk membangun perusahaan besar. Banyak orang-orang yang menganggap para wirausaha sebagai pioner yang bergerak di garis terdepan bisnis. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam menjalankan kewirausahaan. Terdapat dua jenis cara untuk menjelaskan tentang cara pandang utama dalam menjalankan sebuah kewirausahaan. Yang pertama yaitu pandangan makro. Pandangan makro ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan, yang kedua pendekatan keuangan, dan yang ketiga yaitu pendekatan perpindahan. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan ini berkaitan dengan lingkungan luar yang berpengaruh terhadap pola hidup seseorang. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya keberadaan institusi, nilai-nilai masyarakat, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu pendekatan keuangan. Pendekatan keuangan ini terutama merumuskan pada proses penanaman dan penumbuhan modal atau uang. Dan yang ketiga yaitu pendekatan perpindahan. Cara pandang ini didasarkan pada fenomena kelompok, di mana dikatakan bahwa suasana yang dialami kelompok bisa mendorong atau menghambat munculnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi wirausaha. Di mana di sini faktor perpindahan ini terdapat tiga jenis penyebab utama yang menyebabkan sekelompok orang terdorong. Yang pertama yaitu faktor politik, kedua faktor budaya, dan yang ketiga itu faktor ekonomi. Selanjutnya yaitu pandangan mikro. Pandangan mikro terutama membahas faktor-faktor yang khas dari kewirausahaan, yaitu terutama yang muncul dari diri wirausahawan sendiri. Dalam pandangan mikro terdapat tiga jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan ciri. Pendekatan ini berusaha mempelajari ciri-ciri umum orang-orang yang berhasil dalam mengembangkan usaha, sehingga apabila ciri-ciri itu ditiru, maka diharapkan akan dapat meningkatkan peluang para peniru tersebut serta mencapai keberhasilan dalam menjalankan usaha. Yang kedua, pendekatan peluang usaha. Pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap masalah peluang dalam tumbuhnya kewirausahaan. Dan yang ketiga, pendekatan strategis. Pendekatan ini menekankan peran penting proses perencanaan dalam pengembangan usaha yang sukses. Elemen-elemen yang unik ini perlu diidentifikasi dan kemudian dikombinasikan sehingga menjadi usaha yang efektif, yaitu dalam pengertian sebagai berikut. Yang pertama, pasar yang khas. Strategi dikembangkan melalui identifikasi segmen pasar yang utama dan memahami celah atau ceruk yang khas yang muncul karena pengaruh segmen pasar utama dan memanfaatkan ceruk pasar yang khas tersebut dalam pengembangan usaha. Yang kedua, tenaga kerja yang khas. Usaha dikembangkan dengan memanfaatkan keterampilan atau bakat luar biasa yang khas dari tenaga kerja yang dimiliki. Selanjutnya, produk yang khas. Usaha dikembangkan